melakukan pemeriksaan sidang di pengadilan negeri untuk perkara pidana. Untuk materi pemeriksaan persidangan, ya, ini ada 3 macam. Yang pertama adalah acara pemeriksaan cepat, bisa dilihat ya. Acara pemeriksaan singkat. Yang ketiga, acara pemeriksaan biasa. Yang pertama, acara pemeriksaan cepat itu adalah merupakan tindak pidana ringan. Untuk tindak pidana ringan itu ada 2. Yang pertama itu adalah pembinaan secara offline, diatur di dalam pasal 315 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu hukum materinya. Kemudian pemeriksaan cepat ringan yang kedua itu tentang masalah lalu lintas, pelanggaran lalu lintas. Kemudian acara pemeriksaan singkat yang kedua, acara pemeriksaan singkat ya, ini adalah untuk kasus-kasus pembinaan, diatur di dalam pasal 480 KUHP. Biasanya untuk pemeriksaan singkat itu tidak perlu makan waktu yang banyak, sehingga 1 kali sidang, 2 kali sidang selesai. Tapi biasanya di lapangan 2 kali sidang langsung putusan. Itu terkait dengan perkara tidak pidana pembinaan. Karena apa? Karena di situ terdakwa sudah mengakui salah. Ini yang terakhir adalah acara pemeriksaan biasa. Ini sesuai dengan hukum acara pidana ataupun KUHP. KUHP itu merupakan hukum formil yang membahas tentang masalah tahapan-tahapan di persidangan. Untuk acara pemeriksaan biasa, ini tentunya banyak sekali tahapan-tahapan. Yang pertama, sidang pertama itu pemeriksaan identitas terdakwa. Yang memeriksa siapa? Yaitu majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua. Dan yang kedua, nanti adalah pembacaan surat dakwaan. Kemudian sidang berikutnya eksepsi kalau ada, kalau tidak ada ya langsung pembuktian. Pembuktian di dalam tahapan pembuktian itu ada 2. Yang pertama nanti pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum, namanya saksi akad, yaitu saksi yang dapat memberatkan hukuman terdakwa. Itu yang mengajukan adalah jaksa penuntut umum. Kemudian pembuktian yang kedua dilakukan oleh terdakwa atau melalui kuasa hukumnya. Nanti saksi yang diajukan oleh terdakwa tentunya adalah saksi adegan. Saksi adegan itu saksi yang dapat meringankan terdakwa. Kemudian tahapan sidang yang berikutnya setelah pembuktian yaitu adalah penuntutan. Yang buat siapa? Yang membuat adalah jaksa penuntut umum. Setelah penuntutan, sidang berikutnya yaitu pembelaan ataupun pledoi. Yang buat siapa? Yang membuat adalah terdakwa atau kuasa hukumnya, PH, yaitu penasihat hukum. Sidang yang terakhir adalah putusan. Di dalam putusan itu tentunya nanti ada putusan pidana, ada putusan bebas, dan ada putusan lepas. Mungkin dari ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Monggo, kami silakan. Mbak Iriam, silakan. Pak, bisa diulangi dan lebih spesifik lagi Pak tentang saksi yang dihadirkan tadi, kan ada ajas dan adegas. Itu biasanya dalam perkara apa Pak? Dan apakah itu wajib dihadirkan Pak? Dan apabila dihadirkan bagaimana? Kalau dari jaksa wajib menghadirkan saksi, yaitu adalah saksi akad. Saksi yang dihadirkan oleh jaksa itu biasanya dari penyidik, karena penyidik yang menyerahkan perkara itu kepada jaksa penuntut umum. Karena jaksa penuntut umum yang mengajukan surat dakwaan itu wajib untuk membuktikan. Tapi kalau untuk saksi adegan dari terdakwa itu tidak harus, karena dia sudah pasrah, karena tidak punya saksi, akhirnya apapun keputusannya dia menerima, sehingga tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan. Itu yang terjadi di
lapangan ataupun di persidangan pengadilan itu yang sebenarnya. Mungkin yang lain. Ya Pak, saya Pak. Monggo, Mas Mas. Perkara pelanggaran lalu lintas tadi Pak. Kalau yang melanggar itu semisal dia pengendara tergandeng yang menabrak 10 orang sampai di Semalir